Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan Pancasila. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu. Yang pertama ada Imawati Khalifah, yang kedua Farida Yuliana, yang ketiga Revita Fitriani, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Rista Yudawati. Materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan Pancasila, yang kedua asas-asas kepemimpinan Pancasila, yang ketiga yaitu ciri dan sifat kepemimpinan Pancasila, yang keempat yaitu tujuan dan manfaat kepemimpinan Pancasila, dan yang terakhir yaitu implementasi kepemimpinan Pancasila di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan Pancasila dan asas-asas kepemimpinan Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan adalah kecakapan seseorang untuk menyelami, menghubungi, mempengaruhi, meyakini, serta mengajak para anggota masyarakat melalui dinamika sosial untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seseorang tidak dapat menjadi pemimpin jika terlepas dari kelompok. Kepemimpinan merupakan suatu sikap dan aktivitas kelompok. Setiap orang sebagai anggota suatu kelompok dapat memberikan sumbangannya untuk kesuksesan kelompoknya. Secara umum istilah kepemimpinan memiliki berbagai batasan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wiles, kepemimpinan merupakan segenap bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang bagi penetapan dan pencapaian tujuan kelompok. Yang kedua, menurut Siagian, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu, dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggerakkan orang lain agar mau bekerja dengan senang hati untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin berbagai level dan bidang harus mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila selalu berupaya menerapkan fungsi kepemimpinannya dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang diterapkan oleh seorang pemimpin pada nantinya akan diinternalisasi kepada segenap bawahannya atau kelompoknya. Adapun beberapa pengertian kepemimpinan Pancasila menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Murti, kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal. Adapun nilai budaya Nusantara meliputi keterjalinan hidup manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, ada keserasian hidup antara sesama manusia serta lingkungan alam. Dan yang ketiga, ada kerukunan dan mempertemukan cita-cita hidup di dunia dan di akhirat. Nilai-nilai kemajuan universal meliputi pendayagunaan sains dan teknologi secara efektif dan efisien,
dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketangguhan bangsa di segala aspek kehidupan. Yang kedua, menurut Wadjosumijo, kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Kepemimpinan Pancasila satu potensi atau kekuatan yang mampu memberdayakan segala daya sumber masyarakat dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila untuk mencapai tujuan nasional. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas kepemimpinan Pancasila. Asas-asas kepemimpinan Pancasila itu ada 4. Yang pertama ada asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Asas ini menggambarkan bagaimana tata hubungan anggota masyarakat, di mana masing-masing tahu akan kedudukan dan fungsinya dalam mencapai kesejahteraan bersama. Yang kedua ada asas persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Asas ini menyadarkan pada kita bahwa negara dan bangsa Indonesia terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, lebih dari 300 suku bangsa, dan masing-masing memiliki 4 bahasa dan adat istiadatnya sendiri-sendiri. Yang ketiga ada asas kebersamaan. Asas ini mengajarkan pada kita bahwa negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Akan tetapi, negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang keempat ada asas selaras, serasi, dan seimbang. Asas ini merupakan suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, atau dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahir dan kebahagiaan rohaninya. Mari saya lanjutkan tentang ciri dan sifat kepemimpinan Pancasila. Ciri-ciri kepemimpinan Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan negara maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Yang keempat yaitu pemimpin yang dipimpin merupakan satu kesatuan yang organik. Yang kelima yaitu pemimpin tidak terpisah dari sesuatu yang dipimpin. Yang keenam yaitu pemimpin dan yang dipimpin saling mempengaruhi satu sama lain, jadi ada hubungan timbal balik. Selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan umum dalam mengambil suatu keputusan, yaitu dengan musyawarah. Selanjutnya yaitu pemimpin yang dipimpin itu tidak saling bertentangan, merupakan mereka itu saling satu kesatuan, jadi sehingga tidak muncul dualisme seperti itu. Selanjutnya yaitu pemimpin tidak memihak pada sesuatu yang paling kuat, tetapi pemimpin itu tidak juga mengabaikan sesuatu yang terpusat seperti itu. Nah selanjutnya yaitu eksistensi pimpinan sangat tergantung pada eksistensi yang dipimpin. Jadi pemimpin itu mempengaruhi sesuatu yang dipimpin seperti itu. Nah selanjutnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi adanya musyawarah secara kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai mufakat. Setelah itu dalam hubungan pemimpin dengan sesuatu yang dipimpin itu harus terjalin secara harmonis seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan itikat yang baik, dengan rasa penuh tanggung jawab, mau menerima dan melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti itu. Nah selanjutnya yaitu suasana kehidupan yang harmonis, yaitu tidak menghendaki sikap untuk mencari sesuatu yang diinginkan atau tidak menang sendiri, melainkan bersama-sama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu musyawarah harus dilakukan dengan
musyawarah harus dilakukan dengan akal yang sehat, budi pekerti yang luhur. Jadi dalam menyampaikan usulan, masukan, dan lain sebagainya itu harus disampaikan dengan baik, dengan sopan. Dan selanjutnya yang terakhir, keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu ciri-ciri dari kepemimpinan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kepemimpinan Pancasila. Nah, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila sudah seharusnya kriteria sifat kepemimpinan Pancasila itu ada pada diri kita. Nah, menurut Sutrisno tahun 2013 pada bukunya halaman 6, seseorang pemimpin yang ideal diharapkan memenuhi sifat yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa persatuan, tidak membeda-bedakan, melainkan lebih mengutamakan kepentingan umum. Terus yang keempat yaitu mampu mengembangkan musyawarah atau mufakat secara baik. Yang kelima yaitu seseorang yang mampu mengembangkan membangun nasional untuk mencapai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi untuk sifat kepemimpinan itu seperti yang ada di sila-sila Pancasila, ada 5. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah tujuan kepemimpinan Pancasila. Tujuan kepemimpinan Pancasila yang pertama adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan orang lain. Dan yang kedua yaitu memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Yang selanjutnya yaitu manfaat kepemimpinan Pancasila. Manfaat kepemimpinan Pancasila yang pertama yaitu membentuk skill dan karakter. Kepemimpinan akan membangun karakter dan melatih skill seseorang. Semakin cepat dilatih, maka semakin banyak dan kuat karakter yang dibentuk serta skill yang kedua yaitu belajar berorganisasi. Dengan berorganisasi, mereka dapat mempraktekkan secara langsung semua skill yang telah mereka pelajari, khususnya kerjasama tim, sehingga mereka siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan yang ketiga yaitu membangun percaya diri. Kepemimpinan semasa dini akan menumbuhkan rasa percaya diri. Para siswa tidak akan pernah berani memimpin jika mereka tidak pernah memegang tanggung jawab. Karena itu, adanya pelatihan kepemimpinan di sekolah akan melatih keberanian dan kepercayaan diri dalam memimpin peserta didik. Implementasi kepemimpinan Pancasila di sekolah. Implementasi kepemimpinan Pancasila di sekolah dengan adanya penerapan pendidikan karakter tanpa harus adanya penambahan mata pelajaran secara khusus. Namun, dilaksanakannya melalui keseharian pada saat pembelajaran yang sudah berjalan di sekolah tersebut. Dan diterapkannya beberapa nilai. Yang pertama, nilai religius. Di sini maksudnya sikap dan perilaku dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, perilaku jujur. Jujur yang didasarkan pada upaya agar dirinya selalu dapat dipercaya baik dalam perkataan dan dalam perbuatan. Yang ketiga, toleransi. Di sini sikap dan bahasa yang menghargai perbedaan ras, agama, suku, dan budaya. Yang keempat, disiplin. Di sini maksudnya bahasa yang menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh pada berbagai aturan yang ada. Yang kelima, kerja keras. Di sini perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Yang keenam, kreatif. Cara berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara baru atau hasil baru. Yang ketujuh, mandiri. Mandiri di sini adalah perilaku dan sikap yang tidak tergantung pada orang lain. Jadi mandiri, mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedelapan ada demokratis. Di sini cara berpikir
bersikap dan bertindak yang menilai sama antara hak kewajiban dirinya dan hak kewajiban orang lain. Jadi tidak membeda-bedakan antara dirinya dan hak kewajiban orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Di sini berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas sesuatu yang telah dipelajarinya. Jadi rasa ingin tahunya itu lebih. Ke-10 ada semangat kebangsaan. Di sini adalah cara berpikir dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi selalu mengutamakan kepentingan untuk bangsanya. Jadi tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan kelompok. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan pada dasarnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggerakkan orang lain agar mau bekerja dengan senang hati untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin berbagai level dan bidang harus mengacu kepada sila-sila Pancasila. Seorang pemimpin unit jiwa Pancasila selalu berupaya menerapkan fungsi kepemimpinannya dengan berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh seseorang pemimpin pada nantinya akan diinternalisasikan kepada segenap bawahannya atau kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.